bagaimana membuat SOP untuk bisnis kuliner agar rasa bisa stabil tanpa risiko resep bocor ke pihak yang tidak diinginkan. Wah, bisa nggak ini yang seperti ini? Di zaman AI sekarang ini ada platform yang memudahkan pembuatan SOP. Nah, ada sisi menguntungkan dan merugikan nggak ini? Bagaimana membuat SOP yang tepat agar bagian pengiriman bisa efektif dan efisien? Karena sering alasan jalan macet tanpa kita bisa ngecek kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini tatimu solihat. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur atas semua kemudahan dan nikmat yang sudah Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kaum muslimin muslimat yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Hai Sobat Ziko, welcome back di sesi Q&A bersama saya Abdan Masin. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi kembali seputar manajemen bisnis dengan narasumber para konsultan yang ahli di bidangnya. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Ziko yang sedang menyimak video ini. Untuk kabarnya gimana nih Sobat Ziko? Semoga dalam keadaan sehat dan Allah berikan kesehatan yang optimal agar kita mudah dalam melakukan ibadah dan berikhtiar secara optimal ya, agar menjadi muslim yang kuat secara zahir maupun batin. Untuk Sobat Ziko yang sedang menyimak video ini, boleh ya diketik di kolom komentar dari mana saja asal kotanya, agar satu saat kita bisa saling kenal dan berukhuwah di kota tersebut dalam waktu dekat. Untuk Sobat Ziko yang selama menyimak video ini, jika suara kami tidak terdengar atau bahkan hilang, segera kabari, ketik di kolom komentar. Untuk pertanyaan pun bisa diajukan sama Sobat Ziko selama menyimak diskusi kali ini. Insya Allah jika waktunya cukup, itu nanti akan kita bahas di live di Instagram ataupun di YouTube. Baik, ini kali ini saya kedatangan Pak Edwin Herbanu, konsultan ahli di bagian operasional. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai manajemen operasional ini ya Pak Edwin. Apa kabarnya ini Pak Edwin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya Pak Edwin? Alhamdulillah ya? Sehat juga. Kalau untuk tadi sholat Jumat di mana nih Pak Edwin? Di Sawajaja dekat rumah, juga dekat sini. Kurang lebih 5-10 menit ya, jadi perjalanan. Alhamdulillah. Ini kita mulai aja ya Pak Edwin untuk beberapa pertanyaan yang sudah kami terima. Ini mengenai terkait operasional ini Pak Edwin. Cuman sebelumnya mungkin di beberapa kondisi perusahaan kan ada nih, kalau yang perusahaan yang sedang bertumbuh itu kan biasanya fokus perusahaan terhadap omset ya kebanyakan. Kalau pria operasional menjadi perhatian tapi ternyata tidak maksimal. Nah, kalau menurut Pak Edwin sendiri kondisi yang seperti ini gimana nih sarannya? Nah, baik, terima kasih Pak Abdan. Jadi sekarang kan kalau kita melihat juga banyak perusahaan-perusahaan berkembang ya. Jadi memang tujuan utama dari awal perusahaan itu berdiri kan biasanya tentunya adalah omset. Jadi yang dikejar awalnya omset. Ketika omset naik, kemudian sedangkan sistem manajemennya kurang baik, maka itu secara otomatis juga akan cepat turun biasanya ya. Nah, maka perusahaan itu mempunyai 2 tujuan sebenarnya. Perusahaan itu besar dan maju. Besar dalam sisi omset, kemudian maju dalam sistem manajemennya, baik secara operasionalnya maupun leadership dari orang-orang. Oh baik, kata kuncinya kalau memang mau besar dan maju, 2 fokus itu tetap harus menjadi prioritas utama gitu ya. Betul. Masya Allah, semoga tips awalnya bermanfaat ini Pak Edwin. Untuk beberapa pertanyaannya nanti saya bisa bantu dijawab ya ini ya Pak Edwin ya. Ini ada yang bertanya Pak Edwin, bagaimana agar SOP tetap dapat berfungsi dengan tepat ketika turnover satu proses rekrutmen ini tinggi nih Pak. Jadi sehingga posisi sering bergantian kosong. Baik. Jadi menurut Pak Edwin gimana nih sarannya? Ya, jadi yang pertama yang harus kita ketahui mengenai turnover. Jadi memang kalau kita sebagai perusahaan itu juga harus mengikuti perkembangan generasi. Jadi generasi itu kan kalau kita mungkin yang paling sering didengar itu generasi milenial. Nah, kemudian sebenarnya ada selain generasi milenial ada generasi X, kemudian ada generasi Z, baby boomer, bahkan sekarang itu yang paling baru strawberry. Oh iya. Nah, ada juga
Nah, beberapa generasi itu semakin ke belakang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, salah satu efek dari generasi tersebut adalah turnover-nya tinggi memang. Jadi memang, jadi kalau dulu itu mindset orang-orang yang penting bekerja di perusahaan besar, kemudian dengan gaji yang cukup, kerjaan yang ya istilahnya cukup nyaman, itu sudah cukup bagi mungkin generasi saya atau sebelumnya. Jadi cukup. Nah, sedangkan untuk generasi-generasi yang baru ini tidak hanya itu, tidak hanya masalah gaji cukup atau pekerjaan. Kadang itu mereka butuhnya tantangan. Kemudian kadang itu mereka butuhnya tidak hanya di satu departemen, bisa saja nanti mereka dipindah ke departemen lain mungkin karena dalam tanda kutip bosan, merasa experience ya, berbeda gitu. Jadi makanya kenapa memang mau tidak mau sekarang itu turnovernya kemungkinan pasti tinggi, apalagi itu di bidang di level manajerial up lah, dari istilahnya anak-anak lulusan perguruan tinggi ke atas, seperti itu. Nah, itu menyikapi dari beberapa kondisi ini ya, generasi menyesuaikan. Nah, di saat memang kita sudah tahu kasus turnover itu tinggi, maka yang perlu kita bentuk adalah memang sistem manajemen yang baik. Nah, itu yang seperti apa? Kalau misalnya sudah ada sistem manajemen baik, itu pasti istilahnya sistem sudah baik, siapapun yang menjalankan, karena sistemnya sudah baik, harusnya bisa terjaga. Jadi tidak sampai istilahnya loss atau menurun secara drastis. Misalnya di suatu perusahaan, marketing manajernya tiba-tiba mundurkan diri. Nah, ketika orang baru dimasuk ke situ, beliau kan harus banyak belajar di awal-awal pastinya. Nah, maka ketika sistem manajemen sudah baik, maka tidak perlu terlalu banyak belajar, sudah ada SOP-nya, sudah ada sistem yang baik, maka dia tinggal menjalankan terlebih dahulu, baru nanti sambil dia jalan, dia akan bisa melakukan improvement yang baru seperti itu. Jadi sistem manajemen itu perlu diperhatikan benar-benar dari satu perusahaan. Ya. Nah, dalam salah satu tools ya dari sistem manajemen itu kan SOP. Oh ya. Nah, ketika SOP itu sudah tertulis dengan baik, kemudian memang bisa dijalankan dengan baik seperti itu, maka itu sangat membantu menurut saya. Menurut pengalaman saya juga sangat membantu. Ketika misalnya tadi yang saya ceritakan, misalnya ada karyawan baru menggantikan seseorang, maka dia sudah bisa banyak belajar dengan standar perusahaan itu dari SOP. SOP-nya sudah tahu ketika misalnya menjadi operator di proses A misalnya, dia SOP pekerjaannya seperti apa, kemudian berapa lama waktu dia mengerjakan. Jadi turnover tinggi itu tidak masalah. Bahkan sebenarnya di luar turnover pun itu kan di peraturan Kementerian Pekerjaan itu ya, itu kan sebenarnya kontrak itu kan hanya maksimal 2 tahun nih. Yang kontrak. Jadi 1 tahun, kemudian 1 tahun lagi. Nah, perusahaan akan memilih pastinya apakah nanti karyawan itu akan dijadikan permanen atau ya sudah diakhiri kontraknya. Nah, jadi sudah pasti perusahaan akan berpikir bagaimana 2 tahun ini pasti akan datang orang baru. Jadi bukan hanya turnover, bahkan masalah perihal kontrak pun ini pasti akan ada orang baru seperti jadi itu. Mengantisipasi adanya orang baru itu sudah tidak kewalahan ya, kalau sistem manajemen tadi yang sudah dibikin itu bisa dijalankan oleh semua ini karyawan ya, dari leveling jabatannya gitu ya. Ya, jadi kalau SOP-nya sudah jelas, kecuali kalau memang benar-benar yang level atas itu kan memang selain SOP memang ada skill yang tertentu yang harus dia miliki, tapi minimal SOP-nya sudah ada, dia harus melakukan apa sesuai dari prinsip dasar SOP, yaitu sama dan standar. Artinya sama, siapapun yang mengerjakan pekerjaan itu akan melakukan hal yang sama. Yang kedua, standar, artinya SOP itu sudah distandarisasi oleh perusahaan bahwa SOP ini tuh memang sudah sesuai yang diinginkan perusahaan. Seperti itu. Iya, iya. Sama dan standar. Jadi siapapun orang baru yang akan mengikuti membaca SOP tersebut, dia akan memberikan output yang sama dengan orang yang sebelumnya, ibaratnya seperti itu. Masya Allah, semoga bisa memberikan jawabannya ini Pak. Alhamdulillah. Amin.
Nah, ke pertanyaan selanjutnya ini, wah pas dengan bagaimana membuat SOP untuk bisnis kuliner. Wah ini yang mengenai kuliner ini Pak Edwin nih. Agar rasa bisa stabil namun tanpa resiko resep bocor ke pihak yang tidak diinginkan. Wah bisa nggak ini yang seperti ini? Gimana ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bisnis kuliner ini kan memang masalah resep ya. Bahkan juga ada beberapa konsultan itu kan juga akhirnya mendampingi secara resep secara khusus. Jadi sangat bagus pertanyaannya. Jadi memang di kuliner ini kan tergantung dari bagaimana perusahaan itu menetapkan resepnya. Ada mungkin ada sebagian dalam satu makanan gitu nih Pak. Jadi nggak semua itu dalam bahan baku mentah. Artinya misalnya bahan baku mentah kita hanya pakai telur, mentega dan sebagainya. Contoh misalnya di kasus roti. Kasus roti itu kan tidak semuanya pakai bahan mentah, tapi ada juga yang premix. Iya, biasanya. Nah, rata-rata kalau di usaha kue ini yang premix ini jadi kuncinya. Betul. Jadi di premix ini biasanya kunci dari ownernya untuk menjaga rahasia perusahaan di resep. Biasanya ini memang orangnya juga tertentu, kemudian akses dari ruangan itu juga tertentu. Walaupun sebenarnya itu juga perlu dibuat SOP, karena kan yang mengerjakan di situ juga istilahnya belum tahu ya. Kalau misalnya nggak ada SOP-nya, dia melakukan pekerjaannya ya terserah dia. Tapi itu tadi salah satunya memang harus dibuatkan SOP-nya biar rinci ya, termasuk berapa gram, ya, gramasinya ya. Betul. Gitu. Cuman ya tadi ketika di premix itu berarti beliau membatasi akses orang yang diberikannya resep itu ya. Tapi yang paling penting juga kita sebagai pengusaha muslim juga tahu ya. Jadi intinya semua walaupun kita rahasiakan kan ya bisa saja nanti bocor. Benar sih. Ya, jadi yang penting kita adalah bisa hindari kalau karyawan tersebut. Yang penting kita niatkan semuanya juga karena Allah. Membesarkan bisnis kita juga semuanya juga karena Allah. Jadi ketika misalnya kita sudah berusaha ya tidak masalah. Atau juga ketika kita misalnya kalau Allah juga meninggal kemudian diteruskan sama anak cucu kita misalnya, itu kan juga perlu mengetahui semua. Nggak mungkin istilahnya semua rahasia kan. Biasanya gitu tuh khawatir ke eksternal ya. Betul. Nah, makanya ketika kita sudah tahu bahwa ada rahasia di situ, maka selain rahasia itu maka kita perbaiki dari sistem manajemen. Kan bisa saja misalnya itu dicontek misalnya ya, mungkin salah satunya kasus mie ya, mie instan seperti itu. Ya ada supplier ada perusahaan A yang memproduksi mie, kemudian ternyata salah satu karyawannya ini membuka perusahaan mie baru. Dan itu sebenarnya ya dalam tanda kutip nyontek aja resep di perusahaan mie A si A. Tapi ketika misalnya perusahaan mie A ini sudah besar, kemudian maju, konsisten dalam hal rasa, kemudian marketingnya juga konsisten, ya sampai sekarang pun perusahaan B ini tidak bisa mengalahkan si A. Walaupun yang baru itu meniru resep yang sama, belum tentu langkahnya sama juga ya. Makanya kita perbaiki dari dua hal tersebut. Besar dan maju itu tadi, Mas. Selain berkaitan ini, Pak Edwin. Alhamdulillah. Kita pertanyaan selanjutnya ini Pak Edwin, bagaimana membuat SOP agar setiap karyawan mampu saling membantu divisi yang lain yang membutuhkan walaupun bukan termasuk job desk-nya. Nah ini gimana nih? Apa SOP itu hanya berlaku di satu divisi lain nggak boleh tahu? Apa divisi lain juga bisa tahu untuk SOP-nya membantunya seperti apa? Ada koridor yang harus dibatasi atau gimana nih? Pertanyaan ini. Terima kasih pertanyaannya ini, Masya Allah luar biasa. Agak ini ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti ini di perusahaan besar ya, karena memang untuk fleksibilitas ini rata-rata di perusahaan besar baru istilahnya kerasa, karena kan karyawannya banyak, kemudian prosesnya banyak. Ya di perusahaan kecil juga kadang-kadang juga memang butuh sih sebenarnya, cuman kan akhirnya saling membackup ya sebenarnya. Jadi kalau konsep besarnya adalah sebenarnya ini SOP fleksibel. Atau dalam tanda kutip ini flexible manpower namanya. Namanya. Jadi ketika misalnya, jadi fleksibel ini bukan berarti hanya ketika orang itu tidak hadir yang banyak.
Atau fleksibel ini bukan berarti ketika misalnya mesinnya rusak atau seperti apa ya. Jadi fleksibel ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, zaman iya. sekarang itu kan para marketing itu sudah bisa meramalkan fluktuasi dari sales ya, jadi penjualan dan sebagainya. Tapi pada zaman sekarang itu tuh mudah berubah. Jadi perusahaan itu dituntut bisa menyesuaikan pemesanan itu. Kadang misalnya tipe A atau tipe B ini banyak, tapi bisa jadi suatu saat tipe A sama B ini sedikit. Padahal kan kalau perusahaan besar itu untuk mengatur orang itu kan nggak butuh waktu lah istilahnya, Pak, ya. Sudah perencanaan dari tahun kemarin dan sebagainya. Nah, makanya itu sekarang itu sudah dituntut fleksibel. Jadi misalnya ketika misalnya jalur produksi A itu dia biasanya memang orangnya banyak untuk melakukan atau memproduksi sesuatu, tiba-tiba sedikit. Nah, gimana caranya dengan mesin yang sama orangnya sedikit? Nah, itu kan fleksibel namanya, Pak. Jadi sewaktu-waktu bisa banyak, bisa sedikit. Seperti Kalau itu. orderan banyak ditangani orang banyak, orderan dikit Betul. orang hanya beberapa aja itu tetap bisa jalan Bisa gitu jalan, ya. betul. Nah, nanti hubungannya itu ke SOP sebenarnya. Nah, SOP itu memang harus ada dua, berarti kan tadi misalnya dengan proses 5 mesin 5 orang, dengan SOP 5 mesin 3 orang. Nah, itu SOP-nya seperti apa? Tentu berbeda. Karena misalnya 5 mesin 5 orang, maka satu orang menjalankan satu mesin. Tapi kalau misalnya tadi 5 mesin 3 orang, maka bisa jadi satu orang megang 2 mesin. Nah, bagaimana apa namanya SOP ini mengatur, itu perlu diatur. Jadi memang sangat butuh sekali perusahaan sekarang itu fleksibel. Berarti pada saat membuat SOP ini pun dilihat tujuan, dilihat yang mengerjakan seberapa perlu berapa orang, berapa tahapan, ini apa hanya satu orang, itu benar-benar harus dilihat kebutuhannya gitu ya. Betul. Nah, di satu katalog tadi kan lebih banyak bicara tentang misalnya perusahaan manufaktur yang sudah ada mesinnya. Nah, kayak tadi misalnya perusahaan kue. Perusahaan kue ini kan peran dari orang itu sangat besar ya. Maksudnya keterampilan. Betul. Nah, itu gimana juga, kalau di review kadang buyar kan. nah, betul. Misalnya dalam satu perusahaan kue itu kan biasanya ada kayak yang mengerjakan snack, kemudian cookies, ada yang roti manis. Misalnya yang roti manis ini nggak masuk 2 orang, yang snack masuk semua. Nah, sebagai perataan, maka owner atau supervisornya di produksi itu kan pasti berpikir, oh yang snack ini saya pindahin ke sini deh. Nah, sebenarnya mindahin itu selain SOP nggak, Pak. Jadi supervisor itu juga tahu dia punya kemampuan nggak pindah ke sini, pindah ke tempat. Selain SOP dulu ya, kita belum bicara SOP. Kemampuan dari orangnya itu, apakah memang pernah dilatih? Ya. Kemudian orangnya memang di snack ini memang sudah lihai. Mungkin kalau ganti yang di divisi lain dia bisa. Nah, makanya biasanya itu butuh namanya skill matrix, kemampuan di awal berarti di awal. Jadi dia itu memang sudah bisa mengoperasikan mesin ini, kemudian apa ulen dan sebagainya. Perlunya training di awal yang proper berarti ya. Maka dari awal perusahaan harus tahu ketika bakal mau terjadi seperti ini, maka mungkin dari setiap perwakilan divisi itu sudah di training ketika mau dipindah ke sini siapa gitu. Nah, baru kita ngomong SOP. Ketika dia dipindah ke sini ya nanti kalau SOP-nya sudah ada, dia bisa baca kemudian melakukan dengan baik. Seperti itu. Jadi benar-benar harus dilihat kebutuhan, terus dari kemampuan yang mengerjakan gitu ya. Betul. Masya Allah. Untuk pertanyaan dari Sobat Iko, tetap kami tunggu, ketik di kolom komentar ya, Sobat Iko. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan kita bahas juga pada saat live. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Edwin, SOP produksi sudah dibuat dengan rapi, namun sering terganggu ketika beberapa supplier terlambat mengirimkan bahan baku. Ini dikarenakan kendala ketersediaan bahan karena kelangkaan. Nah, ini dari sisi kita perusahaan gimana nih mengatasinya? Oke. Jadi ini mungkin dari segi produksi ya, SOP produksi sudah dibuat rapi, namun sering keganggu ya karena kiriman bahan bakunya itu terlambat ini. Baik. Jadi sebenarnya ini agak lintas ya. Jadi ini SOP
kemudian yang satu lagi karena supplier ya. Tapi memang saya pun pernah mengalami kasus seperti ini. Jadi memang supplier itu ada beberapa yang memang sering terlambat. Kemudian tapi itu sudah bisa diprediksi biasanya ya. Maksudnya supplier A ini sering terlambat, supplier B sering terlambat. Nah, ini sebenarnya masuknya SOP ke purchasing sebenarnya. Maksudnya ya, gini. betul, ya. Di perusahaan itu kan kalau misalnya perusahaannya masih UKM atau MKM itu kan biasanya memang yang megang mungkin ownernya atau siapa gitu ya, yang supervisornya yang menentukan langsung misalnya ke supplier A atau B gitu ya. Nah, kalau di perusahaan besar itu kan sudah diambil alih oleh biasanya departemennya purchasing. Nah, di purchasing itu biasanya punya penilaian. Penilaian itu mulai dari kualitas produk yang dikirim, kemudian ketepatan waktu tadi. Kalau misalnya purchasing ini menjalankan SOP dengan baik, ya, itu saya pikir kejadian seperti ini tuh bisa ditanggulangin. Maksudnya gini, jadi bukan berarti kejadian ini pasti nggak bakal terjadi, nah, kemungkinan bisa terjadi, cuman bisa diperbaiki, misalnya dipanggil suppliernya, kemudian bisa diajak kerja sama lagi atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa ya mau nggak mau harus berpindah. Pemilik perusahaan harus bisa. Gitu ya. Iya. Pemilik perusahaan juga harus menentukan kalau misalnya memang perusahaan supplier A ini sering telat tapi harganya mungkin murah. Nah, itu supplier B tepat waktu tapi harganya mahal. Nah, perusahaanlah yang bisa menentukan dari kalkulasi tadi ketika terlambat kerugiannya berapa dibanding ketika harganya beda kerugiannya berapa, seperti itu. Alhamdulillah, semoga terjawab ini. Ya. Apa sudah ada pertanyaan? Ya, pertanyaan selanjutnya nih ya Pak Edwin. Semoga beberapa pertanyaan tadi menjawab dari beberapa pengusaha muslim. Ini mengenai manufaktur lagi nih Pak Edwin. Ini gimana solusinya ini? Oh, jadi sisi human ini berarti ya kemungkinan ini Pak Edwin. Baik. Mbak nangkap ya Pak, ini pertanyaannya luar biasa ini, Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang secara mindset ya, kalau orang produksi itu kan menciptakan produk sebanyak-banyaknya. Sedangkan orang QC itu mindsetnya adalah meloloskan barang yang berkualitas. Jadi kan mindsetnya beda ya. Kalau produksi pokoknya cepat. Kalau orang QC pokoknya yang lewat beliau harus berkualitas. Artinya yang tidak berkualitas menurut beliau itu kan disingkirkan. Dalam tanda kutip dipisahkan terlebih dahulu. Maka ketika misalnya seperti ini yang harus dipertanyakan adalah perhitungan dulu lead. Biasanya ada perhitungan namanya lead time ya. Jadi memang standarnya orang QC itu berapa? Berapa lama dia masing-masing perusahaan itu berbeda kan pasti. Berbeda pasti. Setiap produk pun juga berbeda. Jadi misalnya produk A sama produk B bisa jadi yang satu 2 detik, yang satu 3 detik. Seperti itu. Nah, makanya ketika perusahaan sudah bisa menetapkan, harusnya tidak perlu berburu-buru seperti ini. Tapi memang ada kondisi ketika misalnya barang yang harus dicek oleh QC itu banyak. Sedangkan waktunya sedikit. Mungkin karena bisa jadi mesinnya awalnya trouble atau masalah, kemudian tiba-tiba ditumpuk. Atau tadi misalnya kayak Magon ya mungkin ya, karena bekerja sama dengan perusahaan lain, misalnya dia terlambat untuk mengirimkan, sedangkan pengiriman segera dilakukan, maka QC-nya kan diburu-buru jadinya. Menyesuaikan. Nah, maka biasanya seperti ini itu butuh toleransi biasanya. Jadi di QC sendiri itu kan harusnya ada SOP toleransi. Maksudnya batas mana minimal untuk customer. Misalnya ketika butuh cepat, yang penting misalnya cara visual dia di atas, bagian atas sama bawah sudah oke. Yang bawah mungkin tidak perlu. Nah, itu sudah bisa misalnya. Atau misalnya fungsi suatu mobil misalnya Pak ya. Mobil yang penting mungkin bisa nyala sama rem. Secara umum kan seperti itu. Sama AC mungkin ya. Kalau yang lain misalnya wiper, kemudian hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan keamanan, nah itu mungkin
bisa diabaikan dulu. Misalnya Hmm. ini misalnya ya enggak. Secara salah enggak, cuman kalau misalnya diburu-buru seperti itu. Yang istilahnya memang customer itu inginkan seperti itu. Ya harus ada Di print toleransi. awal customer Nih, first impressionnya seperti apa, Iya. itu yang lebih dikejar Iya, gitu ya. betul. Kalau memang lagi load, biasanya kan menjelang Ramadan ini kan load-loadnya Nah, pekerjaan ini kan perusahaan kue nih biasanya. apalagi. Perusahaan Itu kue, sih agak kalau QC kan ini. sebenarnya kalau QC harusnya ketika perusahaan kue kan hanya visual, karena secara rasa harusnya sudah dijamin oleh supervisor produksi biasanya. Sudah qualified kan seharusnya. Kan misalnya SOP-nya harus mencicipi, wah ini kelamaan jadinya. Ya, Nah, makanya harus supervisor produksinya yang harus di awal jaga ya. di awal. Seperti itu. Alhamdulillah semoga terjawab ini. Bagian QC-nya ini yang ditekan ini sepertinya. Seringkali memang seperti itu. Seperti itu ya. Apalagi kalau QC-nya itu dalam tanda kutip di bawah produksi, makanya orang QC itu harusnya memang berdiri sendiri di lain divisi dengan produksi. Ketika misalnya satu orang, misalnya satu supervisor membawai produksi dan QC, maka dia yang cenderung untuk lebih memilih secara cepat kan, Pak? Bukan secara ya berkualitas. Itu cenderungnya aja. Kecenderungannya. Tapi beda ketika misalnya supervisor produksi dan supervisor QC itu berdiri sendiri, maka keduanya bukan maksudnya berantem, maksudnya saling menguatkan dalam dua hal, kuantitas dan kualitas. Berbeda, tidak bersinggungan secara langsung terhadap goal yang sudah ditetapkan itu ya. Baik, tanya berikutnya ini Pak Edwin, jika sudah menggunakan jasa pembuatan SOP, ini dengan eksternal sepertinya udah pernah bikin, standarnya juga udah ISO, namun pegawai produksi kami yang rata-rata pendidikan rendah tidak bisa menjalankan SOP tersebut secara kontinu, secara terus-menerus mungkin ya. Sering masih semaunya sendiri. Nah, ini gimana mengatasinya? Padahal udah dibuatin, tapi kondisi humannya ini belum mengimplementasi. Nah, yang dibenerin yang mana ini, Pak Edwin? Sarannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi SOP-nya sebenarnya nggak usah dibahas karena sudah ISO kan. Ini. Cuman yang sering pertanyaan juga, kita belum bahas masalah orangnya dulu. Jadi SOP itu walaupun ISO itu pun kadang kan belum tentu cocok. Bisa jadi mungkin standarnya ISO, kemudian isinya juga ISO, seperti itu secara standar lah Pak ya. Cuman bisa jadi yang bikin itu misalnya eksternal Pak ya. Bisa jadi eksternal, misalnya beliau membuat SOP-nya secara standar seperti biasanya, harusnya seperti ini. Tapi kan yang menjalankan praktek di lapangan bisa jadi operatornya kan, memang. Nah, yang jadi pertanyaan sebelum masalah orang patuh atau enggak, pertanyaannya adalah SOP itu memang sudah benar dilakukan atau belum. Kadang kan SOP itu sudah dibuat dengan standar, tapi sebenarnya belum pernah dilakukan sama pembuat SOP. Misalnya cara bikin kue itu seperti ini, atau misalnya di bisnis digital printing, misalnya caranya seperti ini, itu biasanya bisa gini. Nah, yang pertanyaan pertama itu SOP-nya sudah benar dijalankan atau belum. Ketika sudah dijalankan, kemudian bisa, tapi orangnya masih nggak bisa, maka kita stepnya naik ke atas, yaitu masalah leadership. Nah, di produksi itu kan ada levelnya biasanya, minimal ada 3 ya. Ada operator, kemudian leader, kemudian supervisor, sebelum ke manajer ke atas lah ya. Ada 3 lapisan ini. Ketika misalnya lapisan leader itu bisa mengayomi operatornya, kemudian beliau leader itu juga harus yakin kalau SOP ini sudah bisa jalan atau enggak. Nah, kalau misalnya nanti leader nggak bisa, maka supervisor yang akan yang namanya supervisor ya, memang harus supervisi ke orang-orang bahwa SOP ini harus jalan sesuai ini. Maka operatornya diberi pilihan apakah bisa menjalankan seperti ini atau bisa jadi dipindahkan ke tempat lain ya, seperti itu. Baik. Jadi sebelum membuat SOP, dari penerapan SOP-nya ini apa memang yang dibutuhkan perusahaan itu tadinya, walaupun eksternal yang mengerjakan, karena untuk memudahkan manajerial itu tidak terpaku bikin SOP kan lama kan biasanya memang kan, jadi bisa tiba-tiba jadi. Tapi kalau udah diserahkan ke orang yang berpengalaman kan biasanya jauh lebih cepat, dan itu pun disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu baru dilihat dari sisi pengimplementasi siapa nih yang jadi PIC dalam menerapkan SOP-nya itu tadi gitu ya Pak. Masya Allah.
Baik, ini mengenai perkembangan zaman ini, Pak Edwin. Di mana di zaman AI sekarang ini ada platform yang memudahkan pembuatan SOP. Nah, ada sisi menguntungkan dan merugikan nggak ini menurut Pak Edwin sendiri dari pembuatan SOP Jadi baik, mengandalkan AI itu tadi? baik, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaan dari generasi milenial. Sepertinya ini Jadi memudahkan pekerjaan jadi beliau. memang teknologi ini kan bisa kedua sisi, apakah bisa Benar. memudahkan atau menyulitkan. Tapi Hmm. pada intinya teknologi ini kan tujuannya untuk memudahkan sebenarnya. Sebenarnya sih. Memudahkan dalam hal apapun, apapun menjadi mudah istilahnya. Hmm. Nah, kasus ke perusahaan ya, Hmm. sangat-sangat membantu. Kalau dulu misalnya kita nggak ada drive Google misalnya, kita bingung Hmm. mau pakai apa, harus kalau misalnya mau bikin sistem harus mahal seperti itu. Hmm. Sementara perusahaan semakin berkembang, nah sekarang kan sudah ada. Itu contoh Hmm. secara real kenyataan katanya. Hmm. Yang Nah, digunakan. terkait SOP ini sangat menguntungkan. Nah, Hmm. mungkin yang paling sering didengar teman-teman juga kan ChatGPT lah ya. Ah. ChatGPT. Nah, ChatGPT ini kan sebenarnya juga dalam tanda kutip dia adalah database otak. Istilahnya yang sudah dimasukkan pengetahuan yang sangat banyak. Jadi ketika Hmm. misalnya kita menanyakan sesuatu atau ingin membuat sesuatu, dia bisa menyesuaikan apa yang sudah dimasukkan ke database yang dimiliki ChatGPT seperti itu. Hmm. Nah, sama seperti kasus SOP, ketika misalnya kita membuat SOP, membuat kopi misalnya, Pak. Nah, Ah. di situ sudah jelas sebenarnya. Kita tinggal ketik aja. Saya SOP membuat kopi seperti ini, atau Biasanya kan misalnya ya rinci, mau kurang rinci mau diperindah itu betul fungsinya. sudah ada. Hmm. Terus kayak misalnya kita punya customer service atau Hmm. pelayan gitu. Nah, Hmm. SOP untuk pelayan atau customer service Hmm. sudah ada sebenarnya. Nah, Hmm. hanya saja ChatGPT ini kan hanya sebuah tools atau apa namanya platform ya, Mas. Nah, Hmm. yang dia butuhkan apa sebenarnya? Yang dia butuhkan adalah input. Jadi apa yang kita masukkan secara rinci itu yang dia bisa jawab secara rinci juga. Jadi Hmm. ketika kita mengenal ChatGPT bukan berarti hanya cuma ngetik pertanyaan sedikit terus langsung jawabannya enggak. Biasanya kalau misalnya pertanyaan kita lebih rinci, artinya kita sudah paham nih kebutuhan kita detailnya itu seperti apa sih. Misalnya SOP ini untuk ini, untuk ini, untuk ini misalnya. Nah, itu nanti ChatGPT juga jawabnya juga semakin banyak. Karena Hmm. beda ketika misalnya hanya satu kalimat dengan dua kalimat, maka jawabannya juga berbeda. Jadi jawabannya pasti sangat membantu. Hasilnya saja kita juga harus belajar bagaimana cara menggunakannya itu. Mengenai SOP kalau sudah jadi Betul. apa benar Nah, di konsultan sesuai tadi. operasional itu juga ada sebenarnya. Cara membuat SOP di ChatGPT juga bisa. Bisa ya. Bisa. Biar jauh lebih mempercepat pekerjaan Betul. divisi human resources ini biasanya kan ya. Ya, Siap, siap, siap. Semoga menjawab ini orang milenial ini. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya ini Pak Edwin. Bagaimana membuat SOP agar customer service dapat merespon calon pelanggan dengan cepat di berbagai channel komunikasi dan sosial media saat ini dengan efektif dan biaya efisien? Ini SOP-nya yang harus luar biasa atau customer service-nya yang harus banyak atau gimana nih menurut Pak Edwin? Oke, baik. Bentar. Nah, jadi memang ini kasus sekarang kan toko banyak yang online ya. Toko banyak online, maka beliau juga biasanya memakai customer service atau Benar, admin. marketplace itu kan Nah, sebagai pemilik biasanya marketplace banyak, satu admin aja cukup. cukup. Nah, ini juga ada hubungannya sama SOP. Yang pertama dari SOP pembuat platform itu dulu, sebelum ke SOP adminnya. Oh, Jadi SOP dari orang digital marketingnya. Jadi memang ketika misalnya punya marketplace beberapa ya, mungkin yang orange atau yang hijau atau yang biru seperti itu. Nah, digital marketingnya juga harus tahu SOP karakteristik dari masing-masing sosial media. Misalnya mungkin membalas pesan otomatis. Jadi membalas pesan otomatis ini nggak hanya berkisar
selamat siang, mohon tunggu nanti akan dijawab, bukan hanya itu, tapi bisa saja dia bisa memasukkan input misalnya biasanya ketika pertanyaan ini jawabannya apa misalnya gitu. Itu FAQ-nya bisa, betul. Nah, harus tahu apa namanya masing-masing. Misalnya, terus misalnya mungkin karakteristiknya biasanya jam berapa dia harus untuk sistem apa namanya menjawab pesan otomatis. Kadang kan ada juga customer yang nggak terlalu suka, kan misalnya masih jam kerja nih, tapi kok langsung jawab otomatis, kan mungkin bisa jadi nggak suka. Nah, seperti itu mungkin kan bisa dikurangi ketika jam kerja, mungkin jawab otomatisnya di pending dulu misalnya seperti itu. Itu di digital marketingnya. Nah, di SOP adminnya, nah perusahaan juga bisa menetapkan dari 8 jam misalnya dia bekerja, dia megang berapa marketplace. Ya, seperti itu. Kadang kan bisa jadi satu admin itu megang 2 komputer misalnya, satu komputer untuk 2 marketplace. Nah, mungkin diberikan SOP misalnya dia berapa jam megang SOP marketplace ini. Kalau misalnya nggak ada, istilahnya dalam tanda kutip, ketika misalnya admin itu nggak ada pesanan atau chat gitu misalnya kan, kadang bisa jadi dia nganggur gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, padahal misalnya SOP-nya sudah bicara tiap 20 menit sekali misalnya harus cek misalnya. Atau misalnya kalau sekarang itu kalau misalnya masih organik ya Pak. Kalau iklan kan mungkin secara otomatis iklan. Nah, kalau misalnya organik itu kan artinya juga harus misalnya naikkan produk setiap 4 jam itu kan ada. Kalau di beberapa platform itu yang saya tahu. Nah, itu mungkin SOP-nya dijelasin seperti itu. Harus rinci banget ya dari bagian-bagian. Jadi perusahaan sudah bisa mengantisipasi ketika misalnya nggak ada pesanan atau nggak ada chat misalnya, Pak. Nah, orangnya juga harus sering kontrol dalam tanda kutip seperti itu. Berapa menit sekali harus dilihat dari setiap marketplace ataupun sosial media. Jadi memang harus mendalami segmen pasarnya. Baik, ini pertanyaan berikutnya, membuat SOP untuk customer service agar mampu memberikan referensi layanan yang tepat bagi klien. Yang mana untuk memberikan layanan yang tepat dibutuhkan kemampuan analisa. Nah, ini gimana nih dalam tipsnya membuat SOP-nya si customer service-nya ini? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini udah mulai hubungan ke customer service gitu. Jadi kata kunci yang pertama tadi adalah referensi sebenarnya. Nah, ketika referensi itu maka berarti referensi ini ada database-nya seperti itu. Referensi itu kan misalnya pertanyaannya A, maka jawabannya harus A, bukan B atau C, seperti itu kan, Pak. Jadi maka yang pertama yang jadi pertanyaan pertama adalah apakah memang perusahaan sudah mempunyai database tadi, database referensi. Ketika pelanggan misalnya satu produk HP misalnya, ketika HP-nya misalnya nggak bisa nyala WiFi-nya, apa pertama yang disampaikan, atau misalnya apa yang harus dicek duluan misalnya. Nah, kalau misalnya beliau perusahaan hanya training ke customer service-nya pokoknya jawabannya gini, nah kan nggak bisa. Maka semuanya juga harus di database, dimasukkan minimal di Excel. Jadi ketika pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti ini. Jadi kayak misalnya contoh HP, ketika WiFi pertama mati, apa yang atau misalnya kita mau pesan penerbangan misalnya, ketika misalnya orang cari di platform atau website itu nggak ada promo, terus beliau tanya langsung ke customer service, biasanya mungkin dari customer service-nya harus ngomong apa, misalnya memang sekarang nggak ada promo nih, nah biar orangnya nggak sampai lepas ke maskapai lain, bisa jadi dia mungkin nanti dikasih nomor WhatsApp atau seperti apa gitu. Nah, itu dulu, jadi dari perusahaannya memang sudah memberikan database referensi atau belum. Nah, yang kedua baru customer service-nya yang kita uji dengan SOP. Nah, kalau SOP-nya sudah sesuai dengan referensi tadi, maka harus kita lakukan monitoring customer service-nya. Ketika pelatihan itu kan mungkin 1 kali pelatihan cukup sebenarnya, pelatihan kemudian dia jalan. Tapi SOP-nya itu tadi ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah monitoring yang sering kali dilupakan ini. Jadi monitoring itu bisa jadi mungkin perusahaan itu menetapkan ada orang yang tiba-tiba telepon, padahal sudah diatur sama perusahaan misalnya. Itu ditelepon secara acak ke customer service-nya untuk menguji seperti itu misalnya. Atau misalnya secara terstruktur, ya memang dia langsung dites saja sama manajernya. Semacam kayak role play gitu ya. Betul. Kalau pertanyaan seperti ini gimana jawabannya? Nah, itu yang paling penting dimonitoring.
ketika SOP itu sudah ada, bukan berarti pekerjaan selesai. Enggak. Pekerjaannya masih banyak dan harus dilakukan secara continue itu tadi. kontinu. Ya, alhamdulillah semoga terjawab ini. Dari bagian HR ini biasanya pusing juga nih. Atau baik, mengenai masih yang frontliner juga ini customer service ini. Bagaimana membuat SOP agar frontliner bisa memberikan service excellent ke klien? Apa sama kayak tadi? Apa ada bedanya nih? Frontliner bisa memberikan service excellent. Ini service excellent yang seperti apa ini mungkin Pak Edwin bisa kasih tipsnya ini dalam membuat SOP-nya. Nah, ini istilahnya tidak hanya bicara customer service ya. Kalau frontliner kan berarti juga termasuk kayak pelayan, kemudian bagian kasir, atau misalnya welcoming. Ketika misalnya customer itu datang, security, security pun. Bahkan sampai ke tukang parkir kan sebenarnya kan. Harusnya. Tapi ya ada beberapa juga yang tugas parkir itu kan eksternal kebanyakan sih. Jadi kalau perusahaannya semakin baik harusnya ya memikirkan sampai itu juga. Iya. Jadi orang parkir itu nggak bingung. Benar-benar nyaman, ngerasa tidak diintimidasi sama perilaku. Apalagi kalau sekarang orang bilang parkir gratis tuh lebih menarik daripada bayar parkir walaupun sedikit. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tadi ada kata kuncinya juga itu service excellence ya. Memang apa harus di training memang. Kalau frontliner itu harus ada service excellence. Ada 7 kalau nggak salah yang item pentingnya, tapi saya ambil 3 lah, attitude, kemudian attention, sama action. Itu yang gimana ini nih? Nah, jadi ini sebelum ke AA yang lain ya, jadi masih 3A dari service excellence. Pertama yang biasanya diperhatikan adalah attitude-nya, karena ketika orang misalnya saya lihat Pak Abdan pertama kali itu sikapnya juga. Sikap itu bisa jadi dari pakaiannya, kemudian harus senyum ketika di belum, terus habis itu siap melayani lah dan tanda kutip. Jadi ketika ada orang tadi mungkin yang parkir juga kan dan kita, nah itu attitude dari sikapnya. Jadi memang sikapnya dulu harus baik dari frontliner. Kemudian tadi yang kedua attention ya, jadi perhatiannya. Jadi ketika misalnya ada orang bingung ya, biasanya terutama misalnya baru pertama kali ke toko harus bingung, kelihatan bingung, nah itu disamperin. Kemudian harus peka, harus peka seperti itu, harus tahu misalnya atau diarahkan mungkin kebutuhannya seperti apa. Yang terakhir A-nya action, yes. Aksinya seperti apa ketika misalnya butuh seperti itu. Jadi misalnya ketika customer juga membutuhkan sesuatu, dia harus ngapain, itu dia juga step-stepnya benar-benar harus disampaikan secara clear. Itu semua ya attitude. Sampai ke tukang parkir itu semua harus memiliki itu semua. Kalau memang perusahaan itu memang menjamin service excellent tadi, maka semua harus. Apalagi yang bagian tadi di depan, istilahnya satpam, kemudian yang pembuka pintu misalnya, bahkan kasir pun ketika misalnya nggak melayani orang, nggak melayani transaksi, ketika ada customer masuk ya mungkin bisa jadi SOP-nya bisa disampaikan kayak selamat datang seperti apa. Ya, selamat datang, selamat berbelanja seperti itu. Betul. Sapaan itu kadang orang langsung, saya lagi di sini nih gitu. Nggak lupa lagi di mana. Kadang orang masuk Pak sambil telepon kan biasa juga. Kalau kayak gitu ya, jadi aku mau beli ini gitu ya kan, bisa jadi gitu. Siap, Masya Allah ini jawabannya. Satu pertanyaan terakhir ini Pak Edwin, apa sudah ada pertanyaan masuk dari Sobat Ziko di live IG ataupun live YouTube? Belum? Baik, ini satu pertanyaan terakhir ini Pak Edwin mengenai bagaimana membuat SOP yang tepat agar bagian pengiriman bisa efektif dan efisien, karena sering alasan jalan macet tanpa kita bisa ngecek kebenarannya. Ini perusahaan manufaktur kami membutuhkan mobilitas tinggi dari mulai pengiriman bahan baku sampai ke supplier ke pabrik. Sebagian juga ke pekerja lepas atau juga makron. Berarti ini dari segi pengiriman ini. Gimana cara mengontrolnya ini Pak Edwin dari SOP-nya? Apakah menggunakan tools yang bisa melacak atau seperti apa ini? Oke. Sebenarnya ini hampir mirip dengan beberapa pertanyaan sebelumnya terkait keterlambatan pengiriman ya.
Sering, soalnya ini dari person kayak humannya sering alasannya jalanan macet karena nggak. Nah, dari sisi manajemen kan nggak bisa ngecek beneran macet ini. Nah, ini dari sisi pengiriman gimana supaya win-win solution, mereka tidak kita kira bohong dari sisi manajemennya, terus dari sisi yang ngelakuin juga lega kalau macet ya ngomong aja macet gitu. Nah, Tidak ada baik, terima ketakutan kasih gitu. pertanyaannya. Jadi kalau masalah perjalanan nih, Mas. Sekarang kan kalau misalnya pakai bantuan teknologi itu sebenarnya mudah, pakai misalnya pakai Sherlock gitu. Sherlock itu kan bukan hanya apa namanya memberikan lokasi satu kali, enggak bisa jadi Sherlock itu kan sampai 1 jam 2 jam. Nah itu istilahnya minimal dia minimal untuk kontrol sebenarnya itu bisa salah satunya SOP-nya menggunakan teknologi yaitu share lokasi seperti itu. Yang kedua ya dari SOP-nya misalnya bicara berapa jam dengan kondisi apapun misalnya dia harus sudah berusaha untuk sampai ke tempatnya. Tapi ya memang kita harus hati-hati yang menetapkan SOP itu. Kadang kan yang kita tidak hati-hati itu kalau misalnya kita sendiri lihat di jalan Pak ya, ada misalnya truk perusahaan A sama B gitu sangat kencang karena memang dia dikejar target seperti itu. Maka kita yang membuat SOP itu juga harus sadar diri, maksudnya benar-benar dicek ketika SOP ini saya tetapkan 1 jam perjalanan, apakah memang itu realistis atau gitu enggak. ya, Betul. Terus jamnya juga, SOP-nya juga harus tahu, misalnya pengiriman barang yang pas itu di jam berapa sampai jam berapa. Ini kan bicara tentang bahan baku Pak ya, bukan tentang ke customer kan ya. Kalau bahan masing-masing divisi ini betul, berarti kan kalau bahan baku bisa diatur. Kalau ke customer kan enggak. Biasanya kalau customer kan tergantung permintaan ke customer, misalnya jam 2 ya jam 2. Kalau yang dari supplier kan biasanya bisa diatur nih. Kalau misalnya datangnya 4 jam lagi, maka ada stok di perusahaan kan 4 jam atau 5 jam mungkin untuk jaga-jaga 1 jam. Nah, harusnya perusahaan juga bisa ngatur di jam berapa biasanya enggak macet misalnya. Kan beda ketika misalnya kita kirim di saat pulang jam kerja, kemudian kita ngirim setelah jam kerja misalnya. Jam kerja itu kan pulangnya jam 4 sampai jam 6 misalnya. Nah, kalau kita misalnya tetapkan dia di atas jam 6, itu bisa jadi kan lebih cepat. Atau sebelum jam itu misalnya. Sebelum asalnya jalanan ya. SOP-nya harus memperhatikan sampai seperti itu. Itu sebelum membuat itu semua memang harus dilakukan survei lokasi masing-masing tempat ya, dan masing-masing tujuan itu tadi balik lagi kan ya. Siap, Masya Allah. Ada tambahan lagi nih Pak Edwin dari tips-tips yang sudah ditanyakan. Ini beberapa kan almost menanyakan SOP nih, berarti betapa pentingnya SOP itu kan ya Pak Edwin. Baik, ya kembali lagi ke SOP dan sistem manajemen Pak. Jadi yang pertama adalah sebagai pengusaha muslim terutama kita niatkan ini kan pekerjaan ini untuk ibadah Pak. Nah, ketika misalnya kita masih terlalu sibuk dengan pekerjaan, otomatis ibadah kita juga kurang tenang biasanya. Gitu. Maka salah satu ikhtiar kita untuk menjadikan ibadah ini tenang kan pekerjaan kita jamin. Maksudnya kita jaminkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sistem manajemen yang baik. Ketika kita sudah tahu misalnya karyawan-karyawan kita akan menjalankan pekerjaannya dengan sebagaimana mestinya sistem manajemen, maka sistem manajemennya harus baik juga. Jadi kan kita juga pasti ibadahnya juga insya Allah lebih tenang, karena udah pasti waktunya sudah terukur, ya, waktunya terukur, kualitas produknya baik seperti itu. Maka itu tadi yang niatnya kita kembalikan dulu seperti itu. Nah, maka kita juga perbaiki dan kita harus percaya bahwa tadi ketika kita mau menjadikan usaha ini besar, maka harus juga maju. Tidak hanya omsetnya aja yang dikejar, tapi ternyata karyawannya nggak pernah di training, sistemnya SOP-nya juga nggak ada, terus tidak ada istilahnya kenaikan kesejahteraan perusahaan seperti itu. Maka semuanya kita perbaiki dengan bersama. Life balance-nya ya diperhatikan. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Pak Edwin atas semua jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga menjadi solusi untuk gambaran yang orang bertanya tadi ya Pak Edwin. Masya Allah, alhamdulillah, hirabbil alamin. Allah mudahkan live siang ini berjalan dengan lancar.
adanya diskusi tentang operational management sebagai ikhtiar dalam mengembangkan bisnis dari Sobat Ziko. Semoga memberikan manfaat buat kita semua ya. Saya secara pribadi dan mewakili tim Ziko, mohon maaf jika selama berinteraksi ada salah kalimat ataupun gestur tubuh yang tidak pas dalam menyampaikan. Semoga pertemuan hari ini pun dicatat sebagai amal kebaikan agar menjadi pemberat di akhirat kelak. Terima kasih banyak Sobat Ziko yang sudah menyimak video ini dari awal. Sampai bertemu kembali di sesi Q&A selanjutnya. Insya Allah setiap Jumat jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya, Sobat Ziko. Simak rutin Instagram Ziada Consulting ya, Sobat Ziko, untuk tahu ilmu seputar manajemen bisnis dan mendapat yang mengedepankan syariat. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Sobat Ziko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.